Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, pikiran. Telinga ini bisa kita istirahatkan, karena yang membuat kita letih ini telinga, mendengar cakap orang. Kalau kita kaya, kata orang kita korupsi. Kalau kita miskin, kata orang kita kena laknat. Hidup kita ini, wah itu orang terlaknat itu. Kalau kita sukses, orang hasad, cakapnya macam-macam. Jadi telinga ini membuat letih. Makanya banyak orang nggak mau dengar ngomong orang. Kok nggak mau acara walimah, acara nikah? Aduh, nggak usah lah Pak Ustadz, sakit telinga saya dengar omongan orang. Jadi yang membuat letih pertama ini telinga. Yang kedua, wal basar, mata. Mata ini juga membuat letih. Hindari mata Anda untuk tidak melihat layar monitor. Jaga jarak mata Anda, karena mata membuat letih. Nengok orang mobil baru, letih. Yang paling menyakitkan itu rupanya mobil orang itu pun bukan pula mobil dia. Nah, macam saya selama 4 hari bersama tim UAS Kalimantan. Itu orang yang nonton Hi Guys itu kalau mata hatinya nggak bersih kan sakit itu mata. Setiap nengok, aduh, rupanya mobil itu bukan pula punya Ustaz Somad. Jadi mata ini membuat letih. Khususnya ibu-ibu, letih dia. Pergi undangan nengok gelang orang letih, nengok rumah orang letih. Yang kedua yang membuat letih hidup ini, letih, lelah, capek. Yang membuat letih itu adalah pikiran. Nah, jadi semakin canggih dunia ini, semakin banyak obat, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak profesor dokter S1, S2, S3, tapi tak bisa menyelamatkan manusia dari keletihan. Jadi apa yang terjadi di kota-kota besar, kota metropolitan sekarang? Muncullah namanya rumah spiritual. Rumah yang membuat orang bisa menghilangkan letih. Di kantor letih mendengar omongan atasan. Kamu sudah dikasih gaji, sudah dibawa liburan ke Amerika, kenapa kualitas kerja tidak juga meningkat? Letih. Menengok kawan-kawan di kantor, letih. Pikiran lagi lebih letih. Letih, lelah, capek. Jadi akhirnya muncullah orang-orang yang berpikir merenung, bagaimana caranya supaya manusia ini tak letih? Maka jangan banyak mendengar. Matikan handphone, masuk ke dalam rumah yang kosong, jangan dengarkan dari rumah spiritual. Bila Anda masuk ke rumah ini, Anda akan tenang. Jangan dengarkan omongan orang, jangan lihat orang, pejamkan mata, mengistirahatkan telinga, jangan dengar. Mengistirahatkan mata, matikan lampu. Yang satu ini tak bisa. Bagaimana cara mengistirahatkan pikiran? Kalau bahasa Banjarnya, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Maka ada yang mengatakan
Mari kosongkan pikiran. Mari kosongkan pikiran. Terbayang wajah istri, terbayang wajah anak, terbayang rekening listrik, terbayang. Jadi sebenarnya manusia tak bisa mengosongkan pikiran. Siapa yang bisa mengosongkan pikiran? Gak ada. Terus kata dia, cara mengosongkan pikirannya gimana, Pak terapis? Dengarkan suara gemerici air. Dengarkan suara kicauan burung. Jadi sebenarnya bukan mengosongkan pikiran, mengalihkan pikiran. Jadi kalimat dia sebetulnya salah. Pikiran kita ini lelah, kata dia, karena memikirkan target-target ke depan. Jadi kalau gitu gimana, terapis? Maka pikirkan air. Langsung otaknya mikir air terjun Niagara, air terjun ini, air ini. Terbayang juga air PAM belum dibayar. Akhirnya otak itu sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa otak itu istirahat. Dengarkan kicauan burung. Akhirnya terbayang kebun binatang. Akhirnya terbayang burung Raja Wali. Terbayang burung kasuari. Terbayang burung. Lama-lama burung dia pula terbayang. Jadi sebenarnya manusia itu tidak bisa mengosongkan pikiran. Hanya mengalihkan pikiran. Disitulah datang Islam. Ini kita kalau tidak bicara yang tidak Islam, gak ngerti kita di mana kualitas Islam. Makanya ayat rakaat pertama tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit, penciptaan bumi, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat liulil albab, bagi orang yang berpikir. Jadi dalam Islam tidak ada itu mengosongkan pikiran. Yang ada mengalihkan pikiran dan memberi pikiran itu pekerjaan baru, sehingga dia tidak memikirkan pekerjaan lama. Kalau kita sudah selesai, fa'idha faraghta fansab. Dah selesai nih kerja kita, rapat. Target kita bulan ini begini, begini, begini. Udah selesai, selesai. Jangan lagi terbawa ke rumah, terbawa ke... Akhirnya emosi tak selesai, yang paling merana jadi korban, yang paling lemah di rumah itu. Siapa yang paling lemah di rumah itu? Istri. Istri itulah yang babak belur. Mau ngamuk ke atasan nggak sanggup. Rupanya sama istri pun takut juga. Sama anak tuh lagi babak belur. Mau ngamuk sama anak pun tak berani. Kenapa? Anak ini kesayangan istri. Kalau ini diculik, bosnya ngamuk. Ke siapa? Ke pembantu. Pembantu itulah yang babak belur. Oke, kasihan sekali pembantu kena setrika. Kenapa? Tuan rumah yang stres. Kena tempeleng, kena siam air panas. Ngamuk ke atasan nggak sanggup. Ngamuk ke polisi, kalau kena tilang di jalan nggak sanggup. Ngamuk ke istri nggak sanggup. Ngamuk ke anak pun ada bosnya, ada tetangga. Itulah yang habis babak belur. Dan pada akhirnya ketika dia tak sanggup ngamuk ke pembantunya, mau diamuk pembantu lebih tegak. Mengamuk ke diri sendiri, itulah orang pakai narkoba. Orang pakai narkoba itu dia sedang mengamuk ke dirinya sendiri. Pakai pil anjing gila, pakai ganja, pakai sabu, tak bisa berdamai dengan diri sendiri. Makanya Islam mengajarkan kita pikir dan zikir. Pikiran kita ini kita alihkan, kita kasih dia kerja baru. Apa kerja dia? Bagaimana menyelesaikan kelas Nurul Azhar, bagaimana menyelesaikan asrama Nurul Azhar, bagaimana menyelesaikan masjid Nurul Azhar, bagaimana membuat kurikulum Nurul Azhar. Karena pikiran ini kalau tidak dikasih beban, dia akan tetap bekerja. Kalau tak kita kasih pikiran kita ini beban, dia akan memikirkan artis si Anu kemarin yang udah cerai itu nikah lagi atau belum. Artis si Anu kemarin yang homo itu udah sembuh atau belum. Dia akan memikirkan. Dan itu pikiran sia-sia semua. Tak ada maknanya. Imam Syafi'i cerdas. Dipikirkannya Al-Quran, dipikirkannya hadis.
lahirlah kitab Ar-Risalah. Kitab itu kitab paling tua usul fikih. Buah dari apa? Pikiran. Imam Syafi'i cerdas. Dipikirkannya tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Muridnya cerdas juga. Ditulis sama Imam Buaiti, Imam Al-Muzani. Lahirlah kitab Al-Um. Induknya kitab dalam fikih mazhab Syafi'i. Imam Nawawi cerdas. Nggak nikah, nggak punya istri, nggak punya anak. Maka nggak perlu memikirkan istri, nggak perlu memikirkan anak. Yang dipikirkannya apa? Kitab. Maka lahirlah kitab Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, Al-Azkar, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi Taqrib Nawawi. 54 tahun lebih kurang, semuanya bermakna. Imam Syafi'i, Imam Nawawi 40 sekian, Imam Syafi'i 54, Imam Al-Ghazali 55. Bu pikir dia, lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Pikiran yang kita pikirkan selama ini hampa seperti debu di embun angin, tak bermakna. Memikirkan kira-kira partai ini nanti berkoalisi dengan partai apa, kira-kira cawapresnya siapa, kira-kira ini presidennya pakai, kira-kira ini nanti bagaimana, apa jadinya. Berapa banyak komentator Orde Lama dulu berubah jadi komentator Orde Baru, komentator reformasi. Hilang. Yang kekal mana? Tafsir Al-Azhar, Buya. Pikirkanlah, alihkan pikiran pada sesuatu. Saya ini nggak ulama, ustadz, nggak bisa nulis. Pikirkan sumur bor Nurul Azhar. Pikirkan berapa anak yatim fakir miskin Nurul Azhar yang bisa dibuat gratis, berapa yang berbayar, berapa subsidi silang. Pikirkan tentang mana lagi yang akan kita datangi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Oh, itu garapan Ozi bersertifikat. Kalau ulama, pikirkanlah gimana cara buat metode Nurul Azhar baca kitab kuning, metode fikihnya, metode tafsirnya menjadi sebuah buku. Mati kita meninggalkan sesuatu. Berpikirlah bagaimana video Hai Guys ini ke depan, supaya saat orang menonton paling tidak 5 yang diambilnya. Ustadz ini sedang berada di mana? Nama kotanya Sangatta, kabupatennya Kutai Timur, penduduknya 400 sekian, kebun sawitnya 800.000 hektar, yang produktif untuk masyarakat 30.000. Penghasilan alamnya siapa? Nama bupatinya siapa? Wakil bupatinya siapa? Ketua DPRD-nya siapa? Majelis ulamanya siapa? Pondok pesantren di sini berapa aja? Santrinya berapa? Makanan khasnya apa? Sehingga kita ketika dibuat kolom-kolom ini, setiap daerah 5 itu dapat. Hari berganti, musim berubah, video ini tak hilang. Orang-orang yang mau menulis studi antropologi, sosiologi, kemana dia mengambil data yang valid? Dia nggak percaya pada data yang disuguhkan internet. Dia akan jadikan ini referensi. 5 barang ini ada. Cerita tentang keadaan sosial, perkebunan, makanan. Jadi kalau orang tuh nyari, Ustadz Somad sedang di mana? Ustadz Somad sedang di Kalimantan Utara. Orang udah terbayang. Pasti nanti ceritanya, makanan pokoknya apa, nama-nama pejabatnya apa, pondok pesantrennya apa, lokasi itu berapa kilo dari pusat kota. Ada yang bisa dia ambil. Dari mana itu datang? Pikiran. Hubungan kita dengan Allah putus. Karena kita tidak ketemu Jibril. Ngaku ketemu Jibril, tangkap polisi. Penistaan agama. Lalu apa lagi yang tersisa? Pikiran. Maka pikiran yang jernih menerima ilham dari Allah SWT. Maka muncullah ide. Muncullah ide membebaskan tanah. Muncullah ide buat pondok pesantren gratis. Muncullah ide untuk membuat pelatihan. Muncullah ide untuk buat ternak lele. Muncul ide untuk buat ternak ayam. Muncul ide untuk buat obat kuat. Campuran kopi apa banyak orang sekarang perlu cari. Muncullah ide dijual hasil produknya untuk membangkitkan ekonomi umat. Dari mana itu datang? Dari pikiran.
Siapa yang mengirimkan signal itu? Setan. Setan juga bekerja untuk membisikkan. Alladzi waswisu. Nah, itulah pentingnya zikir tadi. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan berzikirlah 100 istighfar, 100 salawat, 100 la ilaha illallah. Sekarang kita paham. Dia sedang ngasih otak kita kerja supaya tidak sibuk mengerjakan pekerjaan yang tak bermanfaat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pahamlah kita apa yang dilakukan guru sekumpul. Apa? Diajak masyarakat ini untuk membaca habsyi. Diajak untuk bersolawat. Apa? Mengajak masyarakat out the box. Keluar dari kotak yang menyibukkan dia di rumah. Ini sibuk dengan batu bara. Ini sibuk dengan pekerjaan. Ini sibuk dengan kelapa sawit. Diajak keluar sejenak karena lelah. Kenapa di dalam nonton TV, film itu setiap 15 menit sekali jeda iklan? Karena nggak fokus. Rupanya itu berpengaruh ke pola pikir anak-anak tahfiz. Masuk saya ke sekolah tahfiz di Pekanbaru. Di sini Pak Ustadz, setiap 10 menit sekali anak-anak ini nggak kuat ngapal terus-terus, diajak iklan cerita, diajakkan nonton ini. Nonton gambarnya karton, tapi suaranya tetap ngaji. Kenapa gitu, Bu? Karena nggak kuat dia fokus. Efek apa? Gara-gara iklan TV. Kita juga gitu. Nggak kuat ini otak ini terus. Akhirnya karena terus macam tali yang ditarik terus putus, stroke. Putus. Pahamlah kita. Ada jeda sejenak. Kapan? Alihkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. At-tahiyatu. Afdalu dzikri fa'lam an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qadiriyah dia kuat, Syattariyah juga kuat. Zikirnya jahat. Itu mengalihkan pikiran. Kalau udah la ilaha illallah, jangan lagi pikirkan laptop laporan. Jangan pikirkan lagi anggaran. La ilaha dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, alihkan fokus ke situ. Tapi ada yang sir. Zikir Allah di dalam qalbu. Allah, Allah. Kalau karena sama habaib, zikirnya udah sholawat aja diperbanyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hari kata dia 100, ada yang bilang satu hari 1000. Akhirnya orang pun fokus mengejar target 1000 tadi. Enggak salah juga. Tapi sebenarnya mengalihkan dan memberi pikiran ini pekerjaan baru supaya tidak memikirkan yang sia-sia hampa. Kalau kita pikirkan tentang pondok, kita pikirkan tentang dakwah, kita pikirkan tentang materi ceramah, dia menjadi amal soleh. Amal soleh apa? Amal soleh pikiran. Subuh ini yang sedang kita bahas nih adalah inti dari kehidupan. Karena beda kita dengan binatang pada kalau kita udah tak berpikir, banyak orang yang mengistirahatkan pikiran dengan pakai sabu-sabu, pakai ganja, pakai rohipnol, pakai puncaknya overdosis. Memang betul-betul berhenti dia. Udah overdosis tuh berhenti, istirahat. Orang pun mengatakan kita mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Padahal niat dia mau istirahat pikiran, istirahat total. Istirahat total. Jadi kalau ada orang mengatakan, kapan kita ini istirahat? Kita tidak istirahat. Kita hanya mengalihkan pikiran dari yang tidak baik kepada yang baik. Muncul energi positif. Ini kan bahasa orang motivasi. Mari kita membangkitkan energi positif kita. Semangat sebenarnya. Kita punya semangat hidup. Dan kita punya. Kenapa saya kalau dekat dengan orang ini, saya jadi semangat. Anak datang ke habaib, anak datang ke kiai, pergi ke Makkah silaturahim ke Habib Ahmad, Said Ahmad, muncul semangat karena pikiran dia bersih, hubungan dia dengan Allah kuat, sehingga dia memancarkan kekuatan. Itu yang disebut dengan barokah. Makanya orang, saya mau pergi ke sana Pak Ustadz, ziarah Wali Songo, apa? Ngalap barokah. Orangnya udah meninggal, tapi dia bisa
memberikan energi kekuatan. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inna sam'a pendengaran, wal basar pikiran, wal fuad hati dan pikiran kita pakai itu yang positif sehingga bermanfaat jadi amal soleh insyaallah. Itu renungan subuh 14 Muharram 1445, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jam 6 akan bertolak dari Sangatta menuju Banjar. Bontang. Hai guys official.